Halo kamu, selamat datang kembali di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini. Sekarang mari akan tarik kartu tarot untuk melihat gambaran dan situasi asmara cinta segitiga mereka yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Pisces. Akan ada dua kali penarikan kartu tarot. Yang pertama untuk melihat kondisi dan keadaan Pisces bersama dengan pasangan sah. Dan tarikan kartu tarot kedua untuk melihat bagaimana situasi atmosfer hubungan Pisces bersama dengan selingkuhannya. Seperti biasa, sebelum mulai, mari akan ingatkan dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Pisces aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya di sini tuh akan vice versa, tarikan energinya ke bolak-balik. Maka dari itu, dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini, oke? Baik, kita awali dengan melihat bagaimana situasi hubungan Pisces bersama dengan pasangan sahnya. Oke, baik. Di situ ada energi dari Knight of Swords, tapi kondisinya itu kayaknya kebalik ya. Gambarannya kebalik, jadi tentu saja di sini jangan-jangan situasi konflik yang terus-menerus ini terjadi di dalam hubungan. Komunikasi dua arah ya untuk memecahkan sebuah problem. Itu kayaknya mengalami kemandekan. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini kayak bisa energi balas-balasan juga nampaknya di sini tidak tertutup kemungkinan gitu ya. Balas-balasan tipis atau mungkin secara frontal di sini bisa-bisa aja. Dan kemudian ini nampaknya ya lagi-lagi karena komunikasi di situ tidak terjadi dua arah, entah ini salah satu menolak ya, menolak untuk mengkomunikasikan hubungan. Salah satu di situ bisa juga cuek, abai gitu ya. Nah, sehingga model dari hubungan ini kok nampaknya lebih banyak ngeremnya gitu ya daripada melaju dengan baik di sini. Oke, baik. Kita tarik lagi energi berikutnya. Mari awali dari energi pasangannya Pisces ini ya. Oke, tunggu dulu. Ya, mengambil langkah baru di sini kalau mari lihat ya pasangan sahnya Pisces ini. Jadi kalau saya lihat ini orang yang bener-beneran peduli ya akan relationship-nya dia dengan Pisces ini. Dan saya rasa orang ini bukanlah tipe seseorang yang nampaknya itu apa ya, yang nampaknya itu punya upaya, punya effort yang sedikit di sini. Oh, tidak. Jadi ini seseorang yang mungkin ya beberapa ini sudah mendampingi Pisces hitungan tahun-tahunan gitu ya. Dan ini adalah seseorang yang ikut berkontribusi besar dalam relationship-nya mereka ini. Dia seseorang yang katakanlah itu melakukan sesuatu itu orientasinya untuk hubungan bersama dengan Pisces. Jadi katakanlah kalau dia bekerja, kalau dia melakukan ini dan itu dan segala macam, itu ya, itu pertimbangannya dia adalah untuk kesejahteraan kami di masa depan atau untuk sebuah situasi dan keadaan yang lebih baik di masa depannya kami. Nah, kira-kira begitu ya kalau ceritanya. Sudahlah ini hubungannya pernikahan. Untuk beberapa mari lihat ya, jika masih kondisinya ini ternyata hubungan pacaran, saya rasa orang ini yang menjadi pasangan sahnya Pisces ini tidaklah tipe seseorang tuh yang terburu-buru dan tergesa-gesa untuk lebih mau membawa level hubungan ini dari pacaran menuju ke pernikahan dengan terburu-buru, dengan tergesa-gesa gitu ya. Jadi ini seseorang yang nampaknya energinya itu energi yang realistis akan kehidupan, energi seseorang yang dia harus selesai dulu nih dengan beberapa hal urusan pribadinya dia gitu ya, baru dia bisa siap sedia untuk pacaran dan kemudian pernikahan. Nah, kayak gitu ya. Saya rasa pernikahan mungkin menjadi target
bagi pasangannya Pisces ini, tetapi bukan yang utama, bukan yang prioritas di situ, gitu ya. Jadi kok kayaknya meningkatkan kompetensi diri, mau dulu beraktualisasi tentang diri, kayak gitu ya. Saya rasa justru hal-hal demikian tuh yang lebih menjadi pemikiran atau upaya dalam bagi pasangan sahnya Pisces ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi terlepas lah ya dari apalah kondisi dan status hubungan Pisces bersama dengan pasangan sahnya ini, saya lihat memang tadi ya, ini bisa kayak yang lagi stagnan ini hubungan dia bersama dengan Pisces. Lagi stagnan, dan dia pun nampaknya nggak terlalu banyak melakukan sesuatu yang kayak meletakkan energi gitu ya, misalnya terlalu sering jalan-jalan atau terlalu sering beraktivitas bersama. Saya rasa di sini tidak terlalu dilakukan pasangan sahnya Pisces gitu ya. Dan bahkan untuk beberapa ini kok kayaknya ada satu hal baru yang dilakukan pasangan sahnya Pisces ini yang nampaknya itu lebih menguras perhatiannya dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi ibaratnya dia akan memberikan energi, perhatian, upaya ya untuk hubungan dia bersama dengan Pisces ini, katakanlah 20%. Yang 80%-nya lagi ini kok kayaknya ada sesuatu yang dia lakukan gitu ya, secara intens gitu ya. Ada yang menarik perhatiannya dia secara lebih bikin dia itu ngerasa excited di sana ya, daripada hubungan dia dengan Pisces ini. Tetapi ini tidak bisa dikatakan bahwa dia benar-benaran akan abai terhadap Pisces, nggak bisa juga kayak gitu ya. Ini kan energinya energi sementara, energi untuk bulan September aja. Jadi untuk bulan September ini kedekatan antara dia dengan Pisces ini, katakanlah beraktivitas yang intens dan banyak di situ ya, nampaknya tidak terjadi gitu. Oke? Tidak terjadi. Jadi misalnya gini, komunikasi seadanya saja, komunikasi seperlunya saja gitu ya. Ya kalau juga enggak komunikasi ya enggak masalah juga bagi dia kayak gitu ya. Nah, beberapa di sini ya kualitas mungkin yang ditingkatkan, tetapi menurun secara kuantitas. Nah, gitu ya. Jadi kalaupun ada pertemuan ini bisa aja pertemuan yang singkat, entah itu hanya sarapan pagi bersama ataupun mungkin hanya bertemu untuk beberapa saat sajalah kayak gitu mari katakan. Tetapi pasangan sah dari Pisces ini mau nih kayak yang waktu singkat ini dia manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, mempersembahkan sesuatu, setidaknya bersenda gurau atau setidaknya memasakkan makanan yang lezat, yang enak untuk Pisces. Tapi hanya di situ aja. Belum tentu di jam-jam berikutnya atau di hari-hari berikutnya ada lagi nih momen yang kayak kemarin hari itu gitu ya. Momen untuk mereka itu lebih bebas, lebih luas untuk menghabiskan waktu gitu ya. Belum tentu juga di sana. Karena ya itu tadi beberapa dari pasangan sahnya Pisces ini lebih memilih untuk untuk menyibukkan diri dengan hal yang lain. Gitu ya. Untuk sekarang kelihatan agak kurang mantep ya untuk ya tadilah membangun relationship. Yang penting di sini dulu diriku aja dulu yang aku benahi, diriku aja dulu yang aku fokuskan, aku persiapkan, kira-kira kayak gitu ya. Ini untuk masa depanku, dan ya bisa jadi masa depanku ini ya, ujar-ujar dari pasangan sahnya Pisces ini itu akan berdampak baik juga bagi Piscesnya sendiri. Nah kayak gitu ya. Tapi yang jelasnya kalau saya rasa untuk mau deket, tanda kutip ini deket ya kepada Pisces ini, kok nampaknya energinya lagi berkurang di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya lah ya, ini misalnya aja nih, misalnya Pisces bilang ayo yuk kita married aja yuk,
Oke, tapi jangan dalam waktu dekat ya. Nah, itu kan ibaratnya sama kayak yang mau mengundur karena aku belum siap nih. Atau ya jika hubungan ini sudah hubungan pernikahan gitu ya. Ya beberapa barangkali di sini masih ada, jika mereka masih ada di bawah atap yang sama, beberapa aktivitas masih dilakukan bersama, tetapi lebih cenderung tuh kayak yang sibuk kepada diri masing-masing gitu ya. Oke. Jadi kok kayaknya di sini ada berjarak kalau mari lihat energinya. Oke, baik. Iya. Oke, jadi ini memang kondisi dan keadaan hubungan mereka ini tuh bukanlah kondisi terbaik dalam sebuah relationship ya, dalam sebuah hubungan. Belum kondisi yang terbaik gitu. Walaupun kalau mari lihat memang ikatan antara Pisces dengan pasangan sahnya ini tuh kayak ikatan yang sangat kuat banget. Entah itu karena ikatan keterpaksaan karena ego atau karena hal-hal apa gitu ya. Tetapi kalau mari lihat ini memang masih kuat sekali. Mungkin beberapa tuh kayak komunikasi atau bahkan pertemuan ini nampaknya sudah tidak ada gitu ya untuk beberapa tentu saja di sana. Karena apa? Ini nampaknya Pisces cukup menjengkelkan ya energinya gitu ya. Ini cukup menjengkelkan karena bisa jadi dia kayak ngerasa bahwa kamu trigger nih sehingga aku tuh melakukan hal ini hal itu dan segala macam yang aku tuh sebenarnya juga mengerti yang kulakukan ini mungkin saja bukanlah tindakan yang terbaik yang aku ambil, yang harusnya aku lakukan kayak gitu ya. Nah, tetapi ya karena barangkali di situ ada rasa stres, ada di situ kayak yang rasa tertekan ya Pisces ini ya. Jadi kalau mari lihat ada situasi dan kondisi antara Pisces dengan pasangan sahnya ini itu yang bikin Pisces ini cukup stres kayak gitu ya. Entah apa di sana gitu. Entah apa yang menjadi sebab makanya energi Pisces yang tidak tenang seperti ini tuh kelihatan banget kayak gitu ya. Jadi dia entah di situ merasa kekurangan kasih sayang gitu ya, atau justru karena kehadiran pasangan sahnya ini bikin ruang geraknya dia itu tidak bebas gitu ya. Tapi yang penting di sini ada masalah gitu ya. Pisces kayak ngelihat dalam hubungannya bersama pasangan sahnya ini ada masalah di sini gitu ya. Bisa jadi karena dia melihat ada masalah di sini, dia yang kayak meninggalkan. Kadang-kadang kan orang mau kayak gitu ya, dia ngelihat ada masalah tapi dia nggak menyelesaikan masalah ini, justru dia kayak yang lari dari persoalan itu dengan harapan dia tidak terbebani dengan persoalan itu. Tetapi justru ya namanya persoalan ya, kalau dia nggak dituntaskan ya ini tetap akan menggelayuti dirinya kita gitu kan. Jadi kalau kita melakukan tindakan untuk menghindar, ya cepat atau lambat masalah itu pun harus kita hadapi lagi. Kita hanya kayak yang menunda untuk terjadinya penyelesaian persoalan. Nah yang kayak gitu ya, nampaknya untuk beberapa Pisces melakukan modal tindakan yang seperti itu gitu loh. Jadi dia yang berusaha untuk menjauh dari pasangan sahnya ini. Tetapi dalam dia menjauh dari pasangan sahnya ini, itu juga kayak yang gak bikin diri dia itu ngerasa tenang. Gak bikin dia itu kayak ngerasa damai juga. Nah kayak gitu, tubuh fisik bisa di mana-mana gitu ya. Tetapi ya pikiran ini ya tetap ke satu persoalan dengan pasangan sahnya ini. Nah yang kayak gitu ya. Jadi kalau saya melihat karena dia ngerasa bahwa ada tekanan-tekanan dari hubungan dia bersama dengan pasangan sahnya ini, jadi dia pun memproyeksikan kondisi dalam pikiran, dalam batinnya dia itu, ya dia proyeksikan kepada pasangannya.
ya itu dengan cara-cara entah dia sadari atau tidak dia sadari, itu justru kayak yang nambahin persoalan baru dalam hubungan mereka. Nah yang kayak gitu ya. Ini kok kayaknya Pisces kondisi September ini dia lebih kemakan ya sama egonya dia, gitu loh. Kayak dia ngerasa bisa dia main playing victim di sini, gitu ya. Bisa dia keliru dalam menilai kondisi dan keadaan hubungannya dengan pasangan sahnya ini, yang bisa dia bilang bahwa aku adalah korban dari tindakannya kamu. Dia menyalahkan pasangan sahnya, aku adalah korban dari tindakannya kamu, gitu. Nah di sana ya, padahal belum tentu demikian adanya, gitu. Karena kalau dia misalnya dia nggak seneng nih terhadap pasangan sahnya, dia kan bisa aja pergi, bisa aja menyudahi dengan ikhlas hubungan ini. Tetapi dia menyudahi pun tidak mau, melanjutkan pun dia nampaknya ndak ikhlas, kayak gitu loh. Nah jadi dia kayak yang Pisces ini bisa kayak yang main terjebak sendiri ya. Dia terjebak sendiri dalam permainannya. Nah, itu lebih tepatnya. Dia bisa kayak terjebak sendiri dalam permainannya di sini. Jadi kalau saya lihat ya, dia ini bisa kayak manas-manasi pasangan sahnya ini nanti, gitu ya. Dia bisa kayak melakukan sesuatu tuh yang tujuannya untuk menyakiti pasangannya, gitu. Pokoknya kok kayak kelihatan bahwa dia tidak memperlakukan pasangan sahnya ini dengan baik di situ ya. Tetapi ya apapun yang dilakukannya ke pasangan sahnya itu secara otomatis balik lagi ke dia ini. Dan saya rasa ndak butuh waktu sekian lama ya, berbalik sendiri tindakannya dia kepada pasangan sahnya ini, itu kayak yang cepet banget mental gitu. Jadi dia sangkakan dengan menyakiti pasangan sahnya, dia di situ bisa menang gitu ya, atau dia bisa kayak ngerasa bahagia. Tapi pada kenyataannya dari energi kartu ini mari lihat justru tidak di situ, gitu ya. Jalan damai tidak dipilih, gitu ya. Jadi Pisces ini kok apa-apa tuh memilih jalan yang justru banyak energi force-nya, banyak energi yang kayak bertentangan banget gitu ya, bertentangan banget dengan ini hukum semesta bahkan, gitu loh ya. Jadi dia kayak yang lebih banyak menyebar energi negatif di sini, gitu. Walaupun katakanlah di situ pasangan sahnya, misalnya pasangan sahnya di situ kayak yang pelaku, tanda kutip, pelaku kejahatan terhadap dia, gitu ya. Entah itu menipu, entah itu apa, gitu ya. Entah itu berbuat curang, atau mungkin kasar, atau mungkin apalah. Kita contohkan aja hal-hal negatif kayak gitu. Tapi ya kan kita sebagai manusia punya hak atau punya kemampuan untuk menyaring, gitu ya. Apa-apa yang kita terima dari orang, apa-apa yang tidak, gitu. Kalau memang tidak bisa lagi berselaras dengan pasangan sah, saya rasa membebaskan diri satu sama lain itu adalah jalan terbaik, kayak gitu kan. Tidak mendendam, namun juga tidak berharap, ya melepas aja kayak gitu ya. Nampaknya itu jalan yang lebih baik daripada yang seperti ini kayak gitu. Tapi ya untuk saat sekarang ya haknya Pisces juga sih. Ya mau kayak gimana, mau kayak gimana. Tentu saja apa-apa yang menjadi tindakan dari Pisces itu akan menjadi tolak ukur bagi dirinya dia sendiri untuk sebuah arti kepantasan atau juga
tolak ukur kepantasan bagi pasangan sahnya ini gitu ya. Jadi ini kayak yang memperlihatkan segala sisi, bukan hanya sisi manis tetapi juga dari sisi shadow gitu ya. Jadi ini kayak Pisces pun bisa mendapatkan penemuan akan diri dia sendiri, demikian juga pasangan sahnya gitu ya. Jadi ini kondisi lagi tidak baik-baik saja, jauh banget ini dari kata-kata atau dari situasi baik-baik saja ya hubungan mereka ini. Lebih banyak situasi tidak bahagianya, tidak ademnya, tidak tenangnya gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan Pisces bersama dengan pasangan sah itu dipengaruhi oleh energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, energi dari Gemini, Libra, Aquarius, Pisces. Kemudian ada energi dari Sagittarius, Leo, dan Aries di sana ya. Oke, baik, kita tinggalkan ini pembacaan antara Pisces dengan pasangan sahnya. Masuk kita ya ke pembacaan Pisces bersama dengan selingkuhannya di sini. Apakah lebih membaik ya? Ataukah mungkin terpapar, karena Pisces itu nampaknya lagi tidak tenang banget gitu. Sangat-sangat tidak tenang di sana ya. Oke, Seven of Cup di situ. Oke. Ya, di situ. Jadi ini ya pantesan ya Pisces itu nampaknya agak uring-uringan di soalan cinta kayak gitu ya. Karena ini kalau mari lihat selingkuhan Pisces ini sudah hampir berakhir ya status dia sebagai selingkuhan Pisces gitu. Karena apa? Orang ini nampaknya memilih untuk mundur demi kebaikan diri dia sendirilah, minimal seperti itu gitu ya. Jadi alih-alih maju gerak jalan dengan Pisces, selingkuhan lebih memilih untuk menjauh kalau mari lihat. Karena bisa saja dia melihat bahwa terlibat dalam urusan seperti ini itu justru menghilangkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dirinya dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia tidak mau konyol di sini. Mungkin dia sempat berharap dan segala macam untuk hal-hal baik dalam hubungan dia bersama dengan Pisces, tetapi untuk sekarang ini sudah tidak lagi di situ. Gitu ya. Nampaknya mari ada kesadaran ya dari selingkuhannya Pisces ini. Mungkin dia tahu ya apa yang paling terbaik bagi dirinya dia gitu ya. Apa yang paling benar, apa yang keliru kayak gitu ya. Jadi alih-alihlah dia untuk untuk bertahan atau untuk meneruskan hubungan ini, dia lebih cenderung bilang ini selesai, ini harus titik di sini gitu loh. Nggak ada komanya lagi, setidaknya ya itu pemikiran untuk bulan September ini. Udah harus dititikkan, udah harus diselesaikan di sini gitu ya. Atau ya mungkin kalau cerita perpisahan di situ tidak ada, tetapi yang jelasnya pasangan selingkuhan Pisces ini itu lebih memilih untuk pasif kayak gitu ya. Kalaupun Pisces ada tetap koneksi dengan dia, saya rasa Pisces ini seperti seseorang tuh yang nggak dianggap gitu lah. Jadi dia tuh kayak yang nggak mau mikir dalam, nggak mau yang bersusah-susah demi hubungan dia dengan Pisces ini. Dia nggak mau di situ, gitu ya. Jadi makanya mari katakan bahwa status sebagai selingkuhan nampaknya ini cepat atau lambat akan segera berakhir. Gitu. Nah, dan bisa jadi persoalan ini itu yang salah satu penyebab semakin kemelutnya ya pikiran Pisces ini. Tunggu kita lihat dulu ya energi Pisces. Seberapa berharapkah dia kepada selingkuhannya ini? Oke. Oh iya. Iya.
Iya, jadi ini nggak bisa dikatakan energi hubungannya tetap ada ya, gitu. Karena ya ini hubungan antara ada dan tiada sudah gitu. Tapi kalau dilihat energi dari pasangan selingkuhan Pisces ini, ya dia kayaknya lebih meniadakan gitu ya. Dia lebih meniadakan hubungan ini. Kalau Piscesnya saya rasa itu masih yang kayak menunggu, masih yang kayak bisa di situ menanti gitu. Boleh untuk beberapa di sini dikatakan Pisces yang lebih berharap ya terjadinya perselingkuhan ini daripada pasangan selingkuhannya ini gitu. Jadi ini kok kayaknya permainan hanya satu orang saja di sini, yaitu permainan Pisces saja ke selingkuhannya gitu. Ya, jadi ternyata tidak mudah kok berselingkuh ini, tidak mudah gitu ya. Ini justru kayak ngasih tambahan-tambahan persoalan. Nah, di sana gitu ya. Nah, kadang-kadang mau ini energi Pisces ya. Energi Pisces ini bisa nih terlalu tinggi ekspektasi, terlalu tinggi angan-angan, terlalu tinggi harapan. Nah, kadang-kadang mau nih orang-orang Pisces. Jadi kayak yang artian sebuah cinta itu terlalu berlebihan gitu ya. Hampir-hampir tuh kayak yang nggak bisa diwujud nyatakan. Nah seperti itu. Jadi dia bisa yang kayak susah sendiri di sini. Beberapa Pisces mau ini ngomong, iya aku juga udah ngerilis, aku juga udah membebaskan diriku kok, aku juga udah ndak mau sama dia lagi kok. Nah beberapa bisa ngomong seperti itu, tapi tuh kayak hanya sekedar omongan. Ini kan tarikan jiwa ya. Jadi kalau tarikan jiwa di sini masih kayak yang menunggu, masih yang kayak di situ berharap gitu ya, berharap bahwa masih tetap bisa ada koneksi di antara mereka berdua. Nah di sana gitu. Jadi ini hubungan sudah tidak diakui lagi oleh selingkuhan Pisces gitu ya, karena ya itu tadi seperti Mari katakan ya, ndak usah lagi Mari ulangi di sini ya, ndak usah lagi diulangi. Ini bisa-bisa lebih banyak stresnya hubungan ini daripada orang kan berselingkuh itu kan harapannya biar bahagia ya, nambah-nambahin bahagia gitu. Tapi di sini kok lebih nambah-nambahin ya persoalan baru, beban baru bagi hidup. Nah kayak gini. Jadi tuh ada udah kartu The Tower di sana berdampingan dengan kartu dari The Lover, kondisinya reversal. Lagi-lagi cepat atau lambat ya ini memang akan selesai ini, dan bisa jadi Pisces apa dikatakan ya, iya jadi harus diterima aja lah ini gitu ya. Mana tahu ada yang Pisces lagi lihat video ini, nampaknya memang pasangan selingkuhan kamu di sini Pisces itu lebih memilih untuk mengakhiri gitu ya. Jadi kok kayaknya kamu tuh cinta yang tidak dianggap di sana. Memang Mari mengerti bahwa kalau dikatakan di sini kamu sakit hati banget akan tindakan dari pasangan selingkuhan, itu nampaknya Pisces enggak juga di situ ya. Ini beberapa sudah sedang menjalani proses healing di sana. Tetapi ya namanya proses healing, dia itu tidak gampang ya, dia tidak mudah gitu, apalagi jika ego tuh masih kencang gitu ya. What if gitu ya, ego tuh mau kayak gitu tuh, bagaimana jika, andaikan gitu ya. Nah kadang-kadang ego itu masih menarik mundur ke belakang. Nah kayak gitu masih yang kayak bikin diri ini 1-2 kali atau beberapa tuh acap kali ya memikirkan tentang si pasangan selingkuhan ini gitu ya. Jadi sebenarnya udah berakhirnya ini. Kalau Mari lihat udah keluar 2 kartu dari Mayor Arcana yang menyatakan bahwa ini usai, ini selesai kayak gitu ya hubungannya. Walaupun ya tadi beberapa masih terrimang-rimangi, masih yang kayak terfikir-fikir, mau berpikir,
tentang pasangan ya. Pisces ini mau mengingat tentang pasangan selingkuhannya ini. Tapi kalau selingkuhannya ini udah mulai clear energinya. Kamu tidak siapa-siapa bagi hidupnya aku. Nah, udah kayak gitu, udah kayak hampir-hampir ketegasan yang ada di sana. Kayak gitu ya. Jadi aku tidak menganggap kamu sebagai kekasihku. Aku tidak menganggap bahwa aku adalah pasangannya kamu gitu ya. Sudah selesai di sana. Oke, dalam pembacaan Pisces bersama dengan selingkuhan itu hadir energi dari Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius, Aries, kemudian ada di situ energi dari Aquarius, hadir energi dari Virgo, kemudian di situ ada Capricorn, ada energi dari Pisces, ada energi dari Gemini, Libra di sana ya. Oke, baik. Itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Jangan panjang-panjang, nanti makin ribet. Semoga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.